Anda sedang mendengarkan Voice of Islam, yang disiarkan oleh 273 radio di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Anda bisa mendengarkan di Robani FM Pekanbaru, Putra Buana FM Perawang Siak, Pelangi Darussalam FM Rokan Hulu, Malaka Dumai FM Dumai, Patra FM Duri, Pelalawan FM Pangkalan Kerinci, Bagan Batu Citra Nuansa FM Bengkalis, dan RRI Pro 1 FM Tanjung Pinang. Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Bunga Intan, dan Ustazah Insinyur Latifah Musa dalam rubrik editorial. Editorial kita bulan ini yaitu reality show Cicak versus Buaya. Nah, buat Anda yang baru bergabung, mari kita cermati ya apa yang sedang hot belakangan ini di media ya Ustazah. Nah, tadi Ustazah, ini kan reality show-nya berkembang kemana-mana. Katanya ada yang mengaitkannya juga dengan kasus Bank Senturi. Nah, ini kaitannya di mana nih Ustazah? Ya, Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air. Ya, memang dalam kasus Cicak versus Buaya ini ada yang mengaitkan dengan kasus Bank Senturi. Pertama, karena KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ini diduga kuat dijatuhkan karena sedang mengangkat kasus Bank Senturi. Nah, ini merupakan komentar orang-orangnya KPK sendiri. Tapi dalam kasus Senturi memang ini melibatkan lembaga keuangan tertinggi di negeri ini. Kasus Bank Senturi yang sedang diusut KPK ini melibatkan nasabah-nasabah besar dan juga ada nasabah-nasabah yang tidak besar gitu. Ya, yang besar ini memang hanya sedikit, sangat sedikit. Tapi katanya menjadi penyandang dana partai besar pemenang pemilu. Nah, ini dia yang kemudian menjadi entah rumor, entah memang faktanya, karena memang berat mengungkapnya ya. Dan diduga kuat pengucuran dana sebesar 6,7 triliun dari Bank Indonesia adalah untuk menalangi dana nasabah yang besar ini. Dengan alasan apapun, Menteri Keuangan sepertinya menjadi pasang badan ini untuk Senturi dengan membela-bela ya. Iya. Bahwa katanya kalau tidak dibantu ini melibatkan 23 bank yang lain. Bank yang mana gitu? Selama ini juga nggak jelas bank apa ya. Kemudian juga kalau tidak dibantu akan menyebabkan ras besar-besaran. Selama ini tidak pernah terjadi kok. Buktinya Bank Bali juga dilikuidasi biasa-biasa aja ya. Iya. Apalagi Senturi yang nggak terlalu terkenal lah katakanlah ya. Betul. Dan ternyata juga banyak nasabah-nasabah kecil yang dananya belum kembali. Jadi yang 6,7 triliun tadi hanya masuk ke nasabah besarnya, dan entah masuk ke kantong-kantong siapa lagi. Kenyataannya nasabah-nasabah dari Senturi banyak yang uangnya belum kembali. Dan sampai sekarang banyak yang stres karena dananya belum kembali. Dan berarti dana triliunan tadi yang tentunya menggunakan uang rakyat juga ya, itu mengalir ke nasabah besar yang pasti dananya juga katanya triliunan. Ya, selebihnya berceceran walau alam ya, karena memang ternyata suap menyuap sudah menjadi tradisi biasa di negeri ini. Ini intinya apa ya Ustazah? Kok jadi lebar luas sekali ini kasus jadinya? Iya. Sebenarnya inti dari kasus ini ya apalagi sih kalau bukan masalah uang ya. Uang ya? Ya, sebagaimana kita ketahui memang pemegang kebijakan keuangan, ya menterinya mestinya ya, ini adalah, ya kalau kita lihat kebijakannya itu merepresentasikan bahwa dia adalah pembela yang terpercaya dari IMF dan Bank Dunia gitu. Kiblatnya ke sana ya. Jadi pembela yang terpercaya. Jadi logis tidak logis, sistem ekonomi Indonesia itu harus liberal dan itu harus dia bela gitu. Logis tidak logis, Bank Senturi itu harus dikucurkan dananya, walaupun harus menginjak-injak nurani dan perasaan rakyat kecil itu. Nah, itu yang bikin kita sakit hati banget. Iya, walaupun juga harus mencampakkan harga diri sebagai pejabat misalnya. Karena kan banyak habis-habisan di demo dan dihujat, ya. Dan tidak peduli juga ya, karena ternyata memang uang itu sudah menjadi
Tuhan, sudah menjadi berhala. Akhirnya kejaksaan terlibat jual beli kasus. Polisi terlibat rekayasa perkara. Kemudian kita melihat sendiri dengan tayangan yang seperti reality show ini ya, yang namanya wakil-wakil rakyat, anggota dewan terhormat. Itu bicara kepentingan siapa pemilik uang terbanyak. Jadi tidak berbicara kepentingan rakyat. Tidak terlalu peduli pada rakyat. Kenapa? Karena rakyat tidak punya uang. Rakyat tidak bisa menyuap gitu aja. Nah, sehingga mengapa yang seperti Anggoro atau Anggodo itu bebas melenggang? Karena mereka punya uang yang bisa menyuap. Ya, itu dia ya Mbak Bunga Intan. Ini pembahasan tentang reality show kita kali ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa dalam membangun sebuah negara yang dibangun dengan suap dan korupsi yang ini menjadi tradisi, maka sistem itu pasti akan hancur dan rapuh, tinggal saja menunggu gitu. Ya, padahal sebagai seorang muslim seharusnya kita punya prinsip ideologi yang kuat dan kokoh.